kebenarannya. Ijazah mana ijazah? Ijazah mana ijazah? Ijazah mana ijazah? Itu doang. Kalau ijazah ada kelar saudara, nggak lama-lama nggak berbalut-balut begini saudara. Nopel Bamukmin, saya kira orang ini memang salah satu spesialis yang hanya memiliki kemampuan bicara, tetapi apa yang disampaikan itu hampir kita tidak mengerti A sampai Z. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, saya kira viral lagi video siapa lagi kalau bukan Nopel Bamukmin, salah satu spesialis yang memang tugasnya itu adalah memperandakan informasi di publik, terutama kalau sudah terkait dengan pemerintah. Nah, orang ini dari dulu memang pekerjaannya seperti itu. Nah, apa yang disampaikan di dalam video yang akan kita putarkan sebentar ini adalah sesuatu yang menurut saya sudah kadaluarsa. Kenapa saya sampaikan bahwa ini kadaluarsa? Karena ini sudah menyangkut soal ijazah yang dipersoalkan oleh Bambantri kemarin, yang kemudian mengantar dia melakukan mubahalah yang pada akhirnya membuat keduanya, baik Sugi Nur sebagai aktor dalam mubahalah itu dengan si Bambantri, berakhir di penjara. Nah, tentu hal ini pasti akan membuat memang para kadrung yang selama ini menaruh kebencian yang dalam terhadap Pak Jokowi pasti akan menggiring terus isu ini, bagaimana supaya tetap kelihatan di permukaan bahwa Jokowi adalah orang yang bermasalah, terutama dalam hal ijazah palsu ini. Dan gorengan itu nyata, bagaimana Nopel Bamukmin mempertanyakan soal hal tersebut, yang kita anggap bahwa hal ini sudah kadaluarsa, karena tidak akan mungkin Pak Jokowi tidak memiliki ijazah asli. Coba kita lihat bagaimana videonya. Pak, ayat-ayat suci. Begitu juga kita beban moral betul-betul kita menjaga, yaitu konstitusi yang ada. Insya Allah kita taat prosedur. Apa yang kita perjuangkan nggak menyimpang daripada ayat-ayat konstitusi. Nah, ayat-ayat konstitusi ini ada mempunyai induknya, saudara. Pancasila itu ayat-ayat konstitusi. Ayat-ayat konstitusi itu, saudara, sejalan dengan ayat-ayat suci. Di mana Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu sejalan dengan apapun yang ada kita perjuangkan, termasuk husnul. Memang ada daripada ruang lingkupnya Indonesia ini dilindungi oleh ayat-ayat konstitusi, begitu juga Undang-Undang Dasar pasal 29. Apa yang kita jalanin ini kok tahu-tahu nggak kelar-kelar dikriminalisasi? Ulama kita, pejuang kita, mujahid kita bukan orang bego, saudara. Mereka berpendidikan, ada profesor, doktor di sini, ada pakar hukum di sini. Kok kita jadi pesakitan, saudara? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silahkan berpolitik-politik yang sehat, saudara. Jangan politik yang zalim, kriminalisasi. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul secara konstitusi kita bisa jadi mainan mereka, bisa menjadi pesakitan mereka, saudara. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala beri pembalasan yang lain, saudara. Indonesia dirongrong terus dengan musibah, malapetaka, bencana. Kenapa? Rintihan orang-orang menegakkan ayat-ayat konstitusi, menegakkan ayat-ayat suci, saudara. Mereka zalimin, mereka kriminalisasi, saudara. Dan ini nggak pernah ada terjadi sebelum di zaman rezim-rezim sebelumnya, saudara. Jadi betul-betul kita prihatin saat ini, saudara. Kok justru yang bermasalah, saudara, itu mana? Kita mau lihat, saudara, kenyataannya, kebenarannya. Ijazah mana ijazah? Ijazah mana ijazah? Itu doang. Kalau ijazah ada kelar, saudara, nggak lama-lama nggak berbalut-balut begini, saudara, nggak makan korban, kita nggak jadi pesakitan. Kok kita menegakkan kebenaran jadi pesakitan, saudara? Ini yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, saudara.
Di mana nilai kemanusiaannya, saudara? Di mana nilai keadilannya, saudara? Di mana nilai unsur-unsur ketuhanan, saudara? Katanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini udah gak beradab, saudara. Keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya tahu, paham, udah hatam. Penyelenggara negara, pimpinan-pimpinan tertinggi seharusnya sudah lolos penataran daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul? Ini yang kita junjung tinggi. Keadilan itu keadilan itu Allah Subhanahu wa taala memang perintahkan kepada kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Adil nggak cukup, saudara, tapi kita harus faktorkan baik. Baik secara apa? Baik secara akhlak. Kalau keadilan juga, yang pertamanya juga kita harus menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Ini harus dikedepankan. Dan ini harus betul-betul dijalankan. Kok cepat banget urusan Gus Nur, saudara, yang akan mengungkap daripada yang namanya mengungkap, saudara, akan dibeberkan. Kita juga menunggu hasil, benar atau tidak, itu doang sebenarnya, saudara. Kalau memang benar ada ijazahnya, ya sudah, saudara, selesai. Permasalahan nggak berlarut-larut. Justru yang kita cari nggak selesai, justru yang benar-benar ingin mengungkap kebenaran ini menjadi pesakitan, dikriminalisasi. Nah, ini kita khawatirkan dan ini kita prihatinkan, saudara. Oke, sahabat, saya kira jelas ya. Kita sudah saksikan bersama-sama apa yang disampaikan oleh si Nopel Bamukmin ini. Tentu tidak perlu saya ulas lebih dalam, karena sesungguhnya netizen-netizen juga tahu bahwa ketika orang ini bicara pasti semua yang diomongkan itu adalah omong kosong, dan sebenarnya hanya memang untuk, sekali lagi, ini tidak lepas dari cara Nopel Bamukmin mempertahankan dia punya popularitas di media, bahwa dia adalah salah satu orang yang sangat dihitung di kelompoknya karena terus-terus berani bicara di muka publik. Nah, saya lihat tadi itu dalam satu diskusi itu yang bertajuk soal mubahalah, mungkin dalam perspektif Islam, dengan posisinya Bambang Tri dengan Sugit Nur yang hari ini di penjara, yang lagi diperjuangkan oleh Egy Sujana supaya dia bisa bebas. Tetapi saya kira kasus ini clear bahwa yang menjerat Bambang Tri dan Sugit Nur ini adalah penistaan agama karena mencoba melakukan mubahalah untuk menutupi kebohongan. Oleh karena itu, kalau Nopel Bamukmin mempertanyakan soal ijazah asli Pak Jokowi, sebenarnya ini adalah hal yang menurut saya omong kosong. Itu yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Karena sekali lagi, tentu dalam setiap proses yang dilalui Pak Jokowi, mulai dari mendaftar masuk di UGM, itu sudah diverifikasi ijazah SMA-nya, kemudian mendaftar jadi wali kota, mendaftar jadi gubernur, dan mendaftar menjadi presiden. Jadi yang saya mau sampaikan ini isu basi yang netizen tidak perlu terlalu serius. Tetapi yang kita mau sampaikan di sini ke publik adalah bagaimana memberikan penilaian tersendiri agar mereka tidak terglorifikasi dengan pikiran-pikiran brutal yang dimiliki oleh para kadrun-kadrun ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.